sakit dan nyeri pada persendian disebabkan karena adanya peradangan pada sendi. Tanpa sadar, banyak yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Seperti yang pertama, posisi salah ketika mengangkat beban. Hindari membungkuk ketika mengangkat beban dari bawah karena dapat membuat lapisan antar sendi menipis dan menyebabkan nyeri. Sebaiknya ambil barang dengan menekuk kaki dan posisikan punggung dengan lurus. Kedua, kebiasaan duduk yang salah. Selama Anda duduk, pastikan punggung lurus dengan siku membentuk sudut 90 hingga 110 derajat. Sama halnya dengan kebiasaan membawa beban terlalu berat, semakin berat beban yang dibawa, semakin berat juga potensi cederanya. Terutama pada anak sekolah, tidak sekedar cedera pada sendi, tapi juga bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan tulang. Cara mengatasinya, cukup batasi beban tas yang dibawa secara bijaksana. Ketiga, kebiasaan memakai sepatu hak tinggi. Kebiasaan ini tidak hanya dapat menyebabkan radang sendi dan gangguan syaraf sekitar kaki, namun juga dapat menyebabkan retak pada tulang-tulang kecil penyusun kaki. Solusinya, pilihlah ukuran dan jenis sepatu yang tepat untuk mendukung kesehatan kaki Anda. Keempat, kebiasaan memegang gadget terus-menerus dalam jangka waktu yang lama juga dapat menyebabkan nyeri sendi karena postur dan posisi yang tidak tepat ketika memegang gadget. Kelima, kegemukan. Ketika badan terlalu gemuk, setiap tubuh bergerak akan memberikan beban yang melebihi kemampuannya. Ini beresiko terjadinya penipisan pada kartilago, di mana jika kartilago sudah menjadi tipis dan rapuh, akan mudah terjadi radang sendi. Kartilago adalah lapisan kuat dan licin yang fungsinya melindungi pertemuan antara tulang. Jika lapisan kartilago mengalami penipisan, pergesekan antar tulang inilah yang mengakibatkan rasa sakit dan nyeri pada sendi. Nah, untuk mengatasinya, Anda harus mulai jeli untuk melirik beberapa makanan yang kaya protein hewani. Protein hewani dapat memberikan asupan nutrisi pada sendi untuk membantu regenerasi sel pada kartilago. Selain protein hewani, ada nutrisi lain yang dapat mencegah peradangan sendi yakni omega 3. Sumber omega 3 yang terbaik adalah dari minyak krill. Minyak krill atau krill oil adalah minyak yang diambil dari zooplankton yang hidup di laut dalam perairan Antartika yang bernama krill. Omega 3 dari krill oil berbentuk fosfolipid sehingga lebih mudah diserap tubuh sampai 98%. Lebih baik dibandingkan omega 3 dari minyak ikan yang hanya diserap tubuh sebanyak 60%. Selain EPA dan DHA, krill oil juga mengandung astaxanthin sebagai antioksidan alami. Kesimpulannya, krill oil memiliki omega 3 dan omega 6 yang lebih baik dari sumber asupan manapun, sehingga dapat mencegah terjadinya peradangan pada sendi dan sekaligus meningkatkan daya tahan tubuh. Jangan lupa, penting untuk mengkonsultasikan ke dokter jika terdapat keluhan nyeri pada sendi yang berlanjut. Pesan ini dipersembahkan oleh H2 Superba Krill Oil, suplemen untuk membantu turunkan lemak jahat dan merawat kesehatan sendi.